Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh, bayangin skenario ini. Anda lagi duduk santai, mungkin lagi asyik minum teh atau nonton acara favorit di TV, tiba-tiba, bam! Tiba-tiba aja Anda ditabrak sama gelombang kecemasan yang luar biasa parah. Dan yang paling bikin bingung, sama sekali nggak ada alasannya. Jantung langsung berdebar kencang, napas rasanya berat banget, dan ada perasaan takut yang super pekat. Kayak ada hal buruk yang bakal kejadian detik itu juga. Nah, kalau Anda pernah atau mungkin sekarang lagi ngalamin hal ini, ada satu hal yang pengen banget saya sampaikan di awal. Perasaan Anda itu 100% valid. Anda nggak lagi ngada-ngada dan Anda sama sekali nggak sendirian. Ngalamin serangan panik tiba-tiba tanpa pemicu yang jelas itu jujur aja adalah salah satu pengalaman paling horor yang bisa dialami manusia. Dan hari ini kita bakal bongkar habis-habisan misteri di balik kenapa hal ini bisa terjadi pada Anda. Yang bikin kondisi ini makin aneh dan ya sangat membingungkan adalah gimana hal ini pelan-pelan ngubah cara Anda ngerespon kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba aja Anda jadi gampang banget ketakutan cuma gara-gara denger berita buruk. Bahkan hal sepele kayak denger kabar ada orang yang lagi sakit atau ya ampun kabar duka, itu bisa langsung bikin pikiran Anda kacau balau seketika. Dan gak cuma berhenti di situ loh. Ketakutan ini merambat kemana-mana. Anda mungkin mulai ngerasa teror yang luar biasa kalau harus sendirian di rumah. Atau kalau ada di tengah keramaian. Atau sekedar harus keluar rumah buat bepergian. Semua aktivitas yang tadinya normal-normal aja tiba-tiba kerasa kayak ancaman hidup dan mati. Pertanyaannya, kok bisa sih jadi begini? Oke, kalau ada satu hal yang benar-benar pengen saya tekankan di pembahasan ini adalah kalimat di layar ini. Tolong dengerin baik-baik ya, ini sama sekali bukan kelemahan mental. Anda itu nggak cuma overthinking, Anda juga bukannya kurang bersyukur. Apa yang lagi Anda alami ini adalah respons fisik yang sangat-sangat nyata. Reaksi aneh dan ketakutan mendadak ini sebenarnya punya kaitan langsung sama kondisi fisik Anda. Spesifiknya melibatkan GERD atau naiknya asam lambung dan sistem kecemasan di dalam tubuh Anda. Beneran deh, perut dan pikiran Anda tuh lagi main tarik tambang di dalam sana, dan kita bakal bahas persisnya gimana mereka ngelakuin itu. Nah, mari kita masuk ke bagian pertama dari pembahasan kita. Respon alarm palsu, momen di mana sistem otak mulai terpicu dan salah paham. Jadi gini, bayangin otak Anda itu punya sistem alarm kebakaran prasejarah yang super canggih. Kita sering nyebutnya mode fight or flight, atau lawan atau lari. Mode bertahan hidup ini udah terpasang otomatis dari sananya buat ngerespon ancaman, warisan dari zaman prasejarah dulu. Fungsinya buat apa? Ya jelas buat ngelindungin kita. Dulu, waktu nenek moyang kita papasan sama harimau buas, otak mereka langsung nyalain mode ini, supaya mereka bisa langsung berantem buat bertahan hidup atau lari sekencang mungkin. Ini tuh sistem pertahanan yang luar biasa hebat dan krusial banget buat bikin kita tetap hidup kalau ada bahaya di depan mata. Waktu alarm ini bunyi, tubuh Anda jelas nggak bakal diem aja dong. Tubuh langsung bereaksi ekstrim. Jantung Anda langsung mompa darah gila-gilaan ke otot. Napas Anda tiba-tiba berubah jadi pendek dan cepat supaya bisa narik oksigen lebih banyak. Terus, otot-otot di seluruh tubuh auto kaku bersiap buat aksi fisik. Tapi, nah ini dia inti masalahnya. Sistem ini lagi error. Tubuh Anda ngeluarin semua reaksi fisik yang heboh ini. Alarm Anda bunyi nyaring banget. Padahal, coba deh lihat sekeliling. Nggak ada ancaman apa-apa, nggak ada harimau yang lagi ngejar Anda kan cuma lagi duduk di ruang tamu. Efek samping dari alarm yang error ini jujur aja sangat menguras tenaga. Gara-gara otak Anda terus-terusan dibanjiri sinyal bahaya abal-abal ini, dia jadi super waspada, hipersensitif. Otak mulai nge-scan lingkungan sekitar dengan panik, nyari tahu, ancamannya di mana sih? Kok kita disuruh mode tempur terus? Dan karena emang nggak ada harimau di ruangan itu, otak akhirnya mulai memperlakukan hal-hal sepele sehari-hari sebagai ancaman maut. Makanya, begitu Anda dengar berita duka atau sekedar kabar orang sakit, otak yang udah terlanjur tegang ini langsung nyamber dan teriak, nah ini dia bahayanya. Sesuatu yang sebenarnya lumrah terjadi di kehidupan, tiba-tiba kerasa jadi teror yang mengerikan. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kedua, hubungan usus dan otak. Disinilah tersangka utama kita, si asam lambung atau GERD, mulai masuk ke dalam cerita. Coba deh kita perhatiin kontras yang lumayan gila di sini. Waktu asam lambung Anda naik, secara fisik, dada atau perut rasanya emang gak enak banget kan? Panas, begah, perih. Nah masalahnya, otak Anda itu nyambung langsung ke perut lewat saraf vagus. Saraf vagus ini ibarat jalan tol super cepat di tubuh kita. Saat sinyal rasa gak nyaman ini nyampe ke otak lewat jalan tol tadi, otak malah salah nangkep pesannya. Alih-alih mikir santai kayak, oh ini mah cuma asam lambung lagi naik, otak Anda malah panik dan berteriak, waduh, ada yang salah banget nih di tubuh,
kita dalam bahaya besar. Karena otak udah terlanjur nafsirin rasa nggak enak di perut itu sebagai bahaya maut, dia ngerasa punya kewajiban buat nyari penjelasan logis. Otak tuh benci banget sama yang namanya ketidakpastian. Jadi, dalam usahanya yang putus asa buat nyari alasan kenapa tubuh kerasa terancam, otak mulai deh ngarang skenario terburuk. Pikiran-pikiran negatif mulai bermunculan. Di titik inilah ketakutan irasional Anda tiba-tiba muncul. Otak meyakinkan Anda kalau Anda takut kena penyakit parah, takut mati, atau takut keramaian. Padahal nyatanya, itu cuma cara otak Anda nyoba ngerasionalisasi rasa sakit yang sebenarnya asalnya dari perut Anda. Agak ironis ya, tubuh kita niatnya pengen ngelindungin kita, malah bikin kita ketakutan setengah mati. Lanjut ke bagian ketiga, siklus setan. Nah, siap-siap ya, ini dia momen aha kita, di mana si alarm palsu otak dan sinyal error dari lambung akhirnya saling bertabrakan. Mari kita bedah pelan-pelan siklus biologis yang bikin Anda ngerasa terjebak ini. Semua berawal dari langkah 1, asam lambung Anda naik. Terus lanjut ke langkah 2, tubuh mulai kerasa nggak nyaman, dada kerasa sesak, perut perih. Sinyal nggak nyaman ini ngebut naik ke otak, yang bawa kita ke langkah 3, pikiran jadi super sensitif, salah nebak kalau rasa nggak nyaman itu adalah bahaya, dan akhirnya memicu rasa takut. Nah, karena pikiran Anda udah ketakutan, kita masuk ke langkah 4, otak langsung mencet tombol alarm lawan atau lari, yang ujung-ujungnya bikin seluruh otot di tubuh Anda jadi kaku dan tegang. Dan tebak apa yang terjadi kalau otot-otot di sekitar perut ikutan tegang gara-gara stres? Yap, benar banget. Ketegangan itu nekan perut dan bikin asam lambung naik lagi. Dan boom, siklusnya muter lagi dari awal, tapi kali ini dengan sensasi yang jauh lebih parah. Hasil akhir dari siklus yang muter-muter nggak karuan ini tentu aja berdampak luar biasa ke kehidupan Anda sehari-hari. Karena sistem saraf Anda nyangkut di dalam putaran ketegangan dan ketakutan ini, Anda jadi ibarat sumbu pendek, gampang banget terpancing. Hal-hal di sekitar Anda yang dulu rasanya biasa aja, kayak denger gosip, pergi belanja ke supermarket, atau sekedar sendirian di kamar, sekarang bisa langsung memicu reaksi cemas yang ekstrim. Sistem di tubuh Anda benar-benar lagi kelebihan beban. Masuk ke bagian keempat, mengembalikan keseimbangan. Tenang, kita bakal bahas gimana caranya mutusin rantai siklus ini. Kalau sekarang Anda ngerasa terjebak dan putus asa, coba deh tarik napas dalam-dalam. Kondisi ini 100% bisa diperbaiki. Sistem saraf yang lagi konslet ini sama sekali bukan hukuman seumur hidup kok. Tapi kuncinya di sini, kita nggak bisa cuma ngobatin satu gejala aja. Kita harus benerin seluruh sistemnya sekaligus. Pendekatannya harus holistik. Pertama, pikiran harus ditenangin buat matiin si alarm palsu tadi. Kedua, lambungnya juga harus dibenerin supaya dia berhenti ngirim sinyal sakit ke otak. Dengan lakuin dua hal ini berbarengan, kita meriset respon tubuh. Makanya belakangan ini makin banyak orang yang beralih ke pendekatan premium herbal atau traditional Chinese medicine alias TCM. Kenapa coba? Karena metode alami ini langsung targetin akar masalahnya. Dia balikin keharmonisan tubuh dari dalam keluar, ngeberesin pencernaan sekaligus nenangin sistem saraf pusat, tanpa efek samping bahan kimia yang keras. Intinya, ini soal ngembaliin harmoni asli tubuh Anda. Ingat ya, tubuh Anda itu nggak lagi nyoba nyakitin atau ngancurin Anda. Dia cuma lagi teriak minta tolong karena lagi kehilangan keseimbangannya. Sekarang setelah Anda paham betul gimana asam lambung dan kecemasan itu ternyata kong kali kong bikin alarm palsu di kepala, Anda memegang kendali buat menghentikannya. Anda nggak harus selamanya hidup dalam ketakutan tiap kali dengar berita buruk atau ngelihat keramaian. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, apakah Anda siap buat ngambil langkah pertama, mutusin siklus setan ini dan mulai nyembuhin tubuh Anda dari dalam keluar? Selalu ingat pengetahuan yang baru aja Anda dapatkan ini adalah senjata utama Anda buat kembali pulih. Terima kasih banget udah ngikutin pembahasan kali ini dan sampai ketemu lagi di pembahasan kita yang selanjutnya.